Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan part 2 dari PY Game, yaitu berkaitan dengan yang namanya penambahan karakter gitu ya. Jadi kita akan mengambil aset-aset gambar untuk kita masukkan ke dalam window kita gitu. Nah, di sini kita bisa menggunakan aset-asetnya itu secara gratis melalui namanya ini ya, Canny. Jadi kalian bisa cari di web browser. Nanti di sini dia memiliki aset mulai dari 2 dimensi, 3 dimensi, audio, user interface, sampai platformer dan sebagainya. Nah, untuk permainan kita kan membuat Space War ya. Jadi permainan pesawat tapi dalam bentuk 2 dimensi. Jadi kita klik yang 2 dimensi game asset. Kita klik, kita tunggu. Oke, di sini ini kan ada search bar-nya, kita cari namanya space gitu ya. Kita enter. Nah, di sini kita cari pakainya Space Shooter Redux. Oke, di sini kita download. Nah, setelah kita download, kita akan cari di mana kita meletakkan script yang kita buat tadi. Nah, saya letakkan di sini ya, teman-teman. Kita lihat dulu. Nah, saya letakkan di folder namanya PY Game Space War dari Asus Atom PY Game Space War. Oke, jadi saya tinggal save aja. Ini kan udah bener nih, Asus Atom Space War. Saya save. Kemudian saya cek di sini. Oke, ini sudah ada. Jadi kita extract here. Setelah itu kita buka PNG-nya ini, folder PNG. Kita copy salah satu pesawatnya ya. Saya pakai yang biru. Saya tinggal copy. Mana copy? Oh, ini dia. Copy, kemudian kembali lagi. Saya letakkan di dalam folder yang sama dengan scriptnya. Jadi saya paste di sini. Oke. Player ship 1_blue. Saya ganti ya. Saya rename menjadi player. Kita save. Nah, kita kembali lagi ke web browser kita. Mohon maaf. Maksud saya text editor kita. Nah, di sini kita masukkan ya hashtag pemain. Ini maksudnya hashtag ini komen ya. Jadi saya membuat pengingat kalau di sini adalah bagian untuk pemainnya. Jadi saya tuliskan pemain, saya buat variabel ya. Pemain adalah pygame.image.load buka tutup kurung tanda petik, di dalamnya kita masukkan player dengan formatnya tadi itu PNG ya. Jadi kita ketikkan PNG. Nah, setelah itu kita akan membuat koordinatnya gitu ya. Jadi di sini kita akan membuat variabel namanya pemain underscore x itu sama dengan 0, dengan pemain underscore y itu sama dengan 0. Jadi kita buat koordinat x dan y untuk pemainnya ini, untuk karakter pemainnya. Oke? Baik, sebelum kita melanjutkan, kita akan membuat yang ini ya, nomor 4 ini menjadi variabel screen. Karena nanti kita akan menggunakannya. Jadi kita ubah dulu ya. Di baris nomor 4 ini kita jadiin dia sebuah variabel. Jadi screen sama dengan pygame.display.setMode 500,300. Nah, ukurannya ini kan x-nya ya. Berarti dia itu ke sini ya, lebar, sedangkan 300 ini adalah panjangnya. Ini kita ubah biar nanti menjadi lebih besar ya. Jadi 800 dan 600. Biar tampilannya semakin besar karena kita akan membuat permainan Space War gini ya. Nah, setelah itu, kita akan meletakkan pemainnya itu di dalam window kita dengan cara kita membuat sebuah fungsi. Jadi def, misalnya player ya. Player kita berikan di dalamnya ini parameternya yaitu sumbu X dan sumbu Y. Titik 2, di bawahnya kita ketikkan, nah, di sini adalah screen dot bleed, buka tutup kurung, parameter pertama yaitu variabel gambarnya, jadi pemain, koma, buka kurung tutup kurung lagi, kita masukkan variabel X sama Y. X, Y. Seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke loop while ini. Nah, sejajar dengan for loop, kita akan ketikkan player, buka kurung tutup kurung, kita masukkan koordinatnya ya, yaitu nih tadi kita menggunakan pemain underscore X dan pemain underscore Y. Jadi kita masukkan pemain underscore X, pemain underscore Y. Kita save, kita eksekusi. Nah, pada window ini karakternya tidak muncul karena kita kekurangan satu hal, yaitu di bawah playernya ini kita masukkan
.display.update. Buka kurung, tutup kurung. Kita save, kita eksekusi. Oke, kalian sudah bisa melihat ya, karakternya sudah ada di sini. Nah, di sini, sebentar, saya buka ini ya. Kalau di, di Pygame ya, paling pojok di sini, ini loh, paling pojok di sini ya, pokoknya di sininya, itu adalah anggapan sebagai acuannya dia sebagai titik utamanya gitu. Nah, di sini adalah 0,0. Di sini ya. Di sini adalah 0,0. Jadi X-nya 0, Y-nya 0. Sedangkan kalau misalnya saya geser sampai ke sini, berarti X-nya itu sama dengan 800. Sedangkan kalau saya bawa dia ke bawah sini, berarti X-nya sama dengan 600. Jadi kita bisa contohkan seperti ini ya teman-teman. Saya close dulu. Kita akan ubah yang tadi ya. Pemain underscore X-nya itu menjadi 500. Kita save, kita eksekusi. Oke, teman-teman bisa lihat ya, kalau ini berpindah menjadi ke sini. Kalau misalnya saya bawa dia ke bawah, berarti pemain Y-nya 300. Kita save, kita eksekusi. Oke, bisa dilihat ya. Karena ke bawah 300, kalau misalnya kita ingin naik, berarti angkanya dikurangi. Kalau misalnya dari sini kan dari 0 sampai 600. Gitu. Oke, sekarang kita akan membuat karakternya ini biar dia mau berjalan ke kiri ya. Berarti kalau ke kiri, kita harus mengubah pemain underscore X-nya ini dengan pengurangan gitu. Jadi pemain underscore X min sama dengan 0.2. Kita save, kita eksekusi. Baik, teman-teman bisa lihat ya. Dia akan berjalan ke kiri, tapi dia meninggalkan jejak gitu kan. Dia meninggalkan jejak karena kita tidak membuat background-nya gitu. Jadi kalau Pygame ini dia itu saling menimpa gitu. Jadi untuk mengakalinya ini kita bisa menggunakan yang namanya screen.fill buka kurung tutup kurung. Di dalamnya kita tambah lagi buka kurung tutup kurung, kita masukkan 0,0,0. Ini adalah warna RGB untuk hitam. Oke, setelah kita mengetikkan ini, kita save lagi, kita eksekusi. Oke, teman-teman bisa lihat ya, kalau ini sudah berjalan mulus ke kiri. Nah, sekarang ada masalah lagi. Karena dia ini benar-benar waktunya sangat cepat gitu ya, ini sangat bisa mengganggu prosesor dari laptop kita. Laptop kita akan bekerja terlalu maksimal, sehingga ini berbahaya ya, bisa overheat. Nah, caranya untuk mengakilinya lagi, ada yang namanya frame rate per second gitu ya. Jadi saya buat di sini namanya di atas ini ya. Di baris ke-7 FPS sama dengan misalnya 60. Kemudian di bawahnya saya buat variabel namanya frame, itu sama dengan pygame.time.clock. Buka kurung tutup kurung. Nah, C-nya ini kapital ya teman-teman. Kalau tidak salah ingat ya. Jadi kita coba dulu. Kemudian di bawah sini setelah pygame.display.update, di bawahnya sejajar ya dengan pygame yang ini, kita ketikkan tadi namanya frame.tick, buka kurung tutup kurung, kita masukin variabel fps. Kita save, kita eksekusi. Oke, teman-teman bisa lihat ya bahwa pergerakannya sangat lambat. Kalau yang tadi pergerakannya 0,2 ini sangat cepat, berarti kan benar-benar memakan frame yang sangat banyak gitu ya. Jadi benar-benar langsung bekerja. Sekarang saya bisa tuliskan 4 ya untuk mendapatkan kecepatan yang sama seperti sebelumnya. Oke? Bisa dilihat ya. Saya kurangi lagi ya, 3 misalnya. Nah, kita bisa lihat bahwa ini lumayan mulus. Kalau misalnya kita nggak pakai screen.fill-nya ini, kita save, kita eksekusi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, dia kelihatan seperti memotong ya, tidak sehalus yang sebelumnya. Oke, ini saya ubah lagi jadi 4 ya. Atau enggak 5 deh, kita coba ya. Kita save, kita eksekusi. Nah, kita bisa lihat pergerakannya menjadi seperti ini. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, ini baru mekanisme untuk pergerakannya.
Nanti pada part selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara kita membuat pressingnya ya. Jadi kita menekan tombol ini, nanti karakternya apa yang terjadi. Misalnya maju ke depan, maju ke belakang, atau bergerak ke samping, ke kiri, ke kanan, gitu. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila channel saya dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, agar channel saya dapat berkembang. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.